Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan terkait manajemen sarana dan prasarana pada mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu kami yakni Dr. Cepi Priyatna MPD. Berikut adalah anggota kelompok kami, yakni kelompok 5B, yang terdiri dari saya sendiri, yakni Erin Renolita Agustin dengan NIM 2307042, dan rekan saya, yakni Muhammad Ashizil Maris dengan NIM 2312130. Pertama, kita akan membahas terkait konsep manajemen sarana dan prasarana sendiri. Yang pertama yakni dibahas pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang pasalnya ke-45 dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal harus menyediakan sarana dan prasarana yang tentunya bisa memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan perkembangan fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan juga kejiwaan peserta didik. Kemudian manajemen sarana dan prasarana sendiri, hal tersebut dikenali dalam istilah yang kita kenal sebagai school point administration, di mana di sini mencakup lahan, bangunan, perabot, dan juga perlengkapan pendidikan ataupun sekolah. Kemudian ada pun definisi dari sarana dan prasarana sendiri. Untuk sarana pendidikan mencakup semua perangkat, peralatan, bahan, dan juga perabotan yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan kalau untuk sarana pendidikan adalah semua perlengkapan dasar yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Dan ada pun sarana dan prasarana pendidikan yang dibahas oleh Marsin dan Fuada 2016, di mana sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang mana dimiliki sekolah dan juga optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan. Kemudian ada pun definisi dari sarana dan prasarana menurut kelompok kami, di mana sarana dan prasarana pendidikan adalah elemen penting yang mana mencakup semua alat, fasilitas, dan juga dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Adapun definisi dari manajemen sarana dan prasarana, menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2013, manajemen sarana dan prasarana merupakan pengaturan yang mencakup kegiatan menjalankan, mengorganisir, melaksanakan, dan juga mengevaluasi program sarana dan prasarana di sekolah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen. Kemudian ada pun definisi dari manajemen sarana dan prasarana menurut para ahli, di mana yang pertama yakni menurut Rohiyat 2012, manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan juga pengawasan sarana dan prasarana yang mana digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Kemudian ada menurut Mulyasa 2012, di sini dikatakan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah mengatur dan juga menjaga sarana untuk dapat terus optimal dalam proses pendidikannya, di mana kegiatannya ini meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan juga penghapusan serta penataan. Dan yang terakhir yakni menurut Rugaya dalam Lustari 2014, di sini dinyatakan bahwa manajemen sarana dan prasarana merupakan kegiatan pengelolaan yang mana dilakukan oleh sekolah untuk bisa menunjang semua kegiatan baik pembelajaran maupun kegiatan lainnya sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Adapun definisi dari manajemen sarana dan prasarana menurut kelompok kami, di mana di sini manajemen sarana dan prasarana ini mencakup kegiatan yang mana mengatur dan juga menyiapkan semua alat dan juga bahan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak sekolah atau pihak instansi untuk bisa menjalankan proses pendidikan di sekolah dalam rangka untuk mendukung keberhasilan pembelajaran. Kemudian ada pun ruang lingkup dari manajemen sarana dan prasarana, di mana di sini dikatakan oleh Bang Hadal 2003, yang mana ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Kemudian dari perencanaan sendiri terdapat analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, perencanaan dan juga pengadaan sarana dan prasarana sekolah, dan juga untuk pengorganisasian terdapat pendistribusian dan juga penataan sarana dan prasarana sekolah. Untuk pengarahan terdapat pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi, dan juga penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Untuk pengawasan terdapat pemantauan kinerja, penggunaan dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, serta penilaian terhadap kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tersebut. Kemudian untuk analisis kebutuhan dan perencanaan, yakni merupakan suatu proses analisis dan juga penetapan kebutuhan yang mana diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga nantinya bisa muncul kebutuhan-kebutuhan yang mana kebutuhan yang diperlukan dan juga kebutuhan yang menunjang untuk sarana dan prasarana sekolah. Kemudian ada pun pengadaan. Nah, di pengadaan ini merupakan kelanjutan dari program perencanaan yang mana telah disusun oleh sekolah sebelumnya, yang mana dalam pengadaan ini harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun tersebut agar nantinya bisa menunjang keberhasilan pembelajaran di sekolah.
Kemudian untuk inventarisasi sendiri merupakan kegiatan pencatatan dan juga pembuatan kode barang serta pembuatan laporan pengadaan barang, di mana pencatatan sarana dan prasarana ini meliputi buku penerimaan barang, buku soal-soal barang, buku golongan inventaris, buku induk inventaris, dan juga buku bukan inventaris dan buku stok barang. Kemudian ada pun pendistribusian dan pemanfaatan. Di sini sarana dan prasarana yang sudah diinventarisasi kemudian akan didistribusikan sesuai dengan penggunaannya. Hal ini dilakukan untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan keperluan pemanfaatan, yang mana harus memperhatikan prinsip-prinsip yang efisien dan efektif. Kemudian ada pemeliharaan. Sarana dan prasarana di sini tentunya idealnya adalah sesuatu yang siap pakai, di mana hal ini bisa digunakan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan demikian sarana dan prasarana di sekolah dapat lebih enak dipandang dan juga bisa digunakan dan tidak cepat rusak. Kemudian ada penghapusan. Nah, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan kegiatan yang mana meniadakan barang-barang milik negara ataupun milik lembaga atau institusi swasta, yang mana dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu negara. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dalam mengontrol sebagai bagian dalam menjaga, memelihara, dan juga memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan tersebut demi mencapai keberhasilan pembelajaran di sekolah. Tujuan manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dengan seksama. Kemudian yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan juga efisien. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personil sekolah. Kemudian ada fungsi manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana memiliki fungsi utama dalam mendukung operasional suatu organisasi agar berjalan lancar, efisien, dan efektif. Di antaranya yang pertama ada fungsi operasional, memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia dapat mendukung pelaksanaan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua ada fungsi pemeliharaan, yang bertujuan menjaga kualitas dan kelayakan sarpras agar tetap dapat digunakan dengan baik dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada memastikan penggunaan sarpras itu sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan atau kerusakan dini nantinya. Setelah itu ada prinsip manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan, khususnya lahan, bangunan, dan perlengkapan sekolah, seyogianya itu menggambarkan program pendidikan atau kurikulum sekolah itu, karena bangunan dan perlengkapan sekolah tersebut diadakan dengan berlandaskan pada kurikulum atau program pendidikan yang berlaku. Nah, sehingga dengan adanya kesesuaian itu memungkinkan fasilitas yang ada benar-benar menunjang jalannya proses pendidikan. Kemudian ada macam atau jenis sarana dan prasarana, yang mana sarana dan prasarana ini bisa dibagi ke dalam 4 kelompok, yakni tanah, bangunan, perlengkapan, dan juga perabot. Kemudian ada pun yang bisa ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama yakni ditinjau dari bentuknya, yakni fisik dan non-fisik. Di mana sarana fisik sendiri yakni segala sesuatu yang berwujud benda mati ataupun digunakan, yang mana seperti instintif, komputer, perabot, dan lain-lain. Dan untuk sarana non-fisik sendiri yang seperti yang kita tahu, yakni tidak berwujud, dapat berupa peraturan-peraturan, tata tertib, ataupun program-program yang dibuat oleh setiap sekolah. Tadi sudah berbicara soal sarana, sekarang untuk prasarana pendidikan sendiri, yakni meliputi tanah, halaman, pagar, gedung, dan lain-lain. Kemudian ada pun yang ditinjau dari masa pemakaiannya, yakni sarana pendidikan yang habis dipakai, yakni di mana apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat seperti kapur, ataupun beberapa bahan kimia yang digunakan untuk praktik guru dan siswa. Kemudian ada pun sarana pendidikan yang tahan lama. Nah, sarana pendidikan yang tahan lama ini adalah sarana dan prasarana yang bisa dipakai secara terus-menerus dan juga dalam jangka waktu yang lama. Bisa seperti bangku sekolah, mesin tulis, dan lain-lain. Adapun yang ditinjau dari bergerak atau tidaknya saat digunakan, yang pertama adalah sarana pendidikan yang bergerak, di mana sarana pendidikan ini bisa digerakkan ataupun dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya, seperti lemari, arsip sekolah, bangku, dan lain-lain. Dan juga untuk sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah sarana yang tidak bisa atau relatif sangat sulit dipindahkan. Contohnya yakni seperti PDAM. Kemudian ada pun yang ditinjau dari hubungan dengan proses pembelajaran. Yang pertama yakni ada alat pelajaran, kedua ada alat peraga, dan yang ketiga ada media pengajaran. Kemudian ada pun prasarana pendidikan yang mana bisa diklasifikasikan ke dalam 2 macam. Yang pertama yakni prasarana pendidikan yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran seperti ruang praktik keterampilan dan juga ruang laboratorium. Dan juga untuk yang kedua yakni prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar. Contohnya seperti ruang kantor, kantin, tanah, dan juga jalan menuju sekolah. Kemudian ada standarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama yakni berjenjang, ada jenjang TK, jenjang SD, jenjang SMP, dan juga jenjang SMA. Untuk jenjang TK sendiri, ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni aman dan tidak membahayakan anak, sesuai dengan tujuan dan fungsi penggunaan sarana pendidikan, memenuhi unsur keindahan dan juga kerapian, menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan, dapat digunakan secara individual, dan juga menimbulkan imajinasi dan mengembangkan kreativitas anak. Kemudian untuk jenjang SD sendiri, yakni untuk lahannya minimal berukuran 2000 meter persegi, untuk bangunannya sendiri minimal 3 lantai dan dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt, ruang kelas minimal 6 ruang, ukuran minimum 7 x 8 meter persegi, dan juga dilengkapi jendela untuk pencahayaan, dan kemudian untuk perpustakaan luas minimumnya
panjangnya sekitar 56 meter persegi dengan lebar minimum 5 meter. Kemudian untuk laboratorium IPA dapat menggunakan manfaat ruang kelas, dan juga ada pun ruang pimpinan guru, UKS, dan juga ruang ibadah yang mana bisa disesuaikan sesuai dengan jumlah pengguna. Kemudian ada pun toilet yang minimum berjumlah 3 unit, 1 untuk guru dan 2 juga untuk siswa. Kemudian ada pun gudang dan tempat bermain ataupun ruang olahraga seperti itu, yang mana area ini cukup untuk menyimpan penyimpanan seperti itu. Kemudian ada pun untuk jenjang SMP. Untuk jenjang SMP sendiri membutuhkan lahan minimal 3.000 meter persegi dan bangunannya minimal 3 lantai dengan instalasi listrik minimum 1.300 watt. Untuk ruang kelas minimal 3 ruang per tingkat, ukuran minimum 7 x 9 meter persegi. Untuk perpustakaan luas minimum 96 meter persegi dengan lebar minimum 8 meter. Untuk laboratorium IPA dengan luas minimum 48 meter persegi dan lebar minimum 8 meter. Dan ada pun untuk ruang pimpinan, guru, tata usaha, dan juga ruang bimbingan konseling, yang mana terpisah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Serta ada pun ruang KS, organisasi, ibadah, dan lain-lain, serta toilet yang minimum berjumlah 3 unit, dan ada pun gudang dan tempat penyimpanan. Dan yang terakhir yakni untuk jenjang SMA dengan memiliki lahan minimal 3.000 meter persegi, bangunan minimal 3 lantai, ruang kelas minimal 3 ruang per tingkatnya dengan ukuran minimum 7 x 9 meter persegi, perpustakaan dengan luas minimum 96 meter persegi, lebar minimum 8 meter. Dan untuk ruang lainnya yakni seperti laboratorium, ruang pimpinan dan guru, tata usaha, ruang bimbingan konseling, dan juga ruang UKS, organisasi siswa, dan lain-lain. Serta ada pun toilet dengan minimal 3 unit untuk siswa dan 1 unit untuk guru. Kemudian ada pun ruang-ruang yang harus disiapkan seperti gudang, tempat bermain, tempat olahraga, dan lain-lain. Kemudian berikut adalah standarisasi sarana dan prasarana yang harus dimiliki, yakni ada perencanaan pengadaan tanah untuk gedung sekolah, perencanaan pengadaan gedung sekolah, perencanaan pembangunan gedung sekolah, dan juga perencanaan pengadaan perabot dan perlengkapan pendidikan. Kemudian tadi sudah disinggung terkait ruang lingkup sarana dan prasarana. Berikut adalah penjelasan terkait ruang lingkup tersebut. Pertama, yakni ruang lingkup sarana dan prasarana mencakup perencanaan sarana dan prasarana. Arifin 2012 menyatakan bahwa perencanaan berasal dari kata rencana, yang mana memiliki arti bahwa rancangan atau kerangka dari sesuatu yang akan dilakukan di masa depan. Kemudian untuk perencanaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki arti yakni sebagai suatu proses perencanaan, upaya pengadaan baik melalui pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi maupun rehabilitasi. Kemudian perencanaan sarana dan prasarana sekolah mencakup kebutuhan barang sesuai dengan perkembangan sekolah, penggantian barang yang rusak, hilang ataupun dihapus, dan juga kebutuhan barang akibat mutasi guru atau staf. Dan yang terakhir yakni tingkat persediaan barang untuk bisa menentukan anggaran di tahun berikutnya. Kemudian ada pun pengadaan sarana dan prasarana. Arifin berpendapat bahwa pengadaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang menyediakan berbagai jenis sarana pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Dan menurut Gunawan, pengadaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan untuk menyediakan barang, benda, maupun jasa yang diperlukan. Penyaluran sarana dan prasarana. Menurut Syahrul, pada tahun 2014, penyaluran sarpras harus diatur dengan sistem logistik yang efisien, sehingga tidak menimbulkan penumpukan barang di satu unit, sementara unit lain itu kekurangan sarpras. Nah, penyaluran sarpras itu merujuk pada proses distribusi sarana dan prasarana yang telah diperoleh kepada pihak-pihak atau unit-unit yang memerlukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan sarpras di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat agar dapat digunakan secara optimal. Kemudian ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarpras sangat penting dalam manajemen aset untuk memastikan semua sarpras terdata dengan baik guna memudahkan pengawasan dan pemeliharaan. Inventarisasi sarpras itu merupakan kegiatan pencatatan atau pendataan seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Tujuan dan inventarisasi ini itu adalah untuk mengetahui jumlah, kondisi, lokasi, dan nilai dari sarpras tersebut. Kemudian ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut Sujana, pada tahun 2014, pemeliharaan sarpras itu terdiri dari pemeliharaan preventif dan kuratif. Nah, pemeliharaan preventif ini dilakukan sebelum terjadi kerusakan, sedangkan pemeliharaan kuratif dilakukan setelah terjadi kerusakan untuk memulihkan fungsi daripada sarpras tersebut. Nah, pemeliharaan sarpras itu adalah tindakan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi dengan baik, serta memperpanjang masa pakainya. Kemudian ada penyimpanan sarana dan prasarana. Menurut Sugiono, pada tahun 2008, penyimpanan yang baik harus mempertimbangkan faktor keamanan, keteraturan, dan kemudahan akses, serta dilakukan sesuai dengan klasifikasi barang agar pengelolaannya lebih efisien. Penyimpanan sarpras adalah proses pengaturan tempat dan tata cara penyimpanan sarana dan prasarana agar aman dan mudah digunakan atau diakses ketika dibutuhkan nantinya. Selanjutnya ada pengawasan sarana dan prasarana. Nah, pengawasan sendiri merupakan fungsi manajemen yang mana harus dilakukan oleh pimpinan untuk bisa memastikan pemeliharaan dan juga pemanfaatan sarana dan prasarana supaya bisa berjalan dengan baik. Adapun menurut Arum 2007, pengawasan merupakan proses untuk bisa memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, perintah, dan juga tujuan yang ditetapkan. Untuk tujuan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan sendiri meliputi mengoptimalkan usia pakai peralatan, menjamin kesiapan operasional peralatan, dan juga menjamin ketersediaan peralatan melalui pengecekan rutin serta bisa menjamin keselamatannya. Dan juga untuk jenis-jenis pengawasan sendiri terdiri dari pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan preventif, dan juga pengawasan represif. Penghapusan
penghapusan Sarapras. Menurut Hasibuan, pada tahun 2010, penghapusan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan sesuai peraturan untuk menghindari penyalahgunaan barang dan memastikan transparansi dalam proses penghapusan. Nah, penghapusan sarana prasarana adalah tindakan untuk mengeluarkan sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai dari daftar inventaris. Nah, ini itu dilakukan agar organisasi tidak terbebani oleh barang-barang yang tidak lagi berfungsi atau bernilai ekonomis. Nah, pada kesimpulannya, sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen integral dalam sistem pendidikan yang memiliki peran dan fungsi berbeda, namun saling melengkapi. Sarana pendidikan mencakup seluruh perangkat yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, sementara prasarana pendidikan meliputi perlengkapan dasar yang mendukung secara tidak langsung dalam pelaksanaan pendidikan. Kedua, komponen ini memiliki kedudukan strategis sebagai sumber daya utama yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Sekian presentasi dari kami kelompok 5B. Mohon maaf apabila ada penyebutan kesalahan kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.